Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Mereka yang tidak pernah tertidur. Sudah 3 hari sejak mereka menyelesaikan lukisan terakhir milik anak Lestari, tapi tidur Robin dan Eko justru jadi lebih gelisah dari sebelumnya. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena tidak bisa tidur sama sekali. Malam pertama, Robin hanya berbaring dengan mata terbuka. Tubuhnya letih, tapi pikirannya terus berputar. Malam kedua, Eko bahkan sempat melihat bayangan orang berjalan melewati jendela kamarnya. Dan malam ketiga, mereka berdua bertemu lagi di rumah Robin karena tak sanggup sendiri. "Rob, kamu tidur?" "Enggak, aku juga udah 3 hari, tapi nggak ngantuk sama sekali. Dan ini yang bikin aku takut kok. Aku kayak dengar orang bisik-bisik tiap malam." Eko mengangguk cepat. "Aku juga. Tapi bisikannya kayak banyak orang, ramai, tapi pelan. Kayak mereka berusaha nggak ganggu, tapi tetap pengen didengar." Pagi itu mereka menemukan surat tergelincir di bawah pintu tanpa pengirim. Isinya hanya 2 kalimat. "Terima kasih telah membangunkan mereka. Sekarang giliran kalian menjaga mereka tetap tertidur." Di bawah surat itu ada denah rumah sakit jiwa yang telah terbakar puluhan tahun lalu. Rumah Sadar Mulia. Mereka pergi ke sana, menjelajahi lorong-lorong gelap dan lembab. Di ruang arsip, mereka menemukan catatan pasien terakhir, inisial L. Tapi sebelum sempat membuka, terdengar roda ranjang pasien diseret perlahan dan bisikan, "Kami belum tidur karena kami tidak tahu bagaimana caranya." Di lorong bawah tanah, Robin dan Eko menemukan bangsal-bangsal tua, ranjang kosong, cermin retak, dan tulisan berdarah. "Jangan biarkan kami terbangun serempak." Mereka bertemu Pak Aryo, perawat terakhir rumah sakit itu. Ia memberi mereka buku doa. Tugas mereka membacakan setiap doa di tiap ranjang kosong yang masih hangat. Jika berhasil, pasien akan benar-benar tidur. Jika gagal, mereka akan ikut terjebak dalam mimpi. Ritual dimulai. Ranjang pertama, pasien 014. Nama Mira Anggraini. Kondisi: menjerit setiap malam melihat cermin. Doa: "Ya Allah, biarkan yang tidak bisa melihat dirinya kembali memejam dan melupakan wajahnya sendiri." Cermin retak, nama Mira lenyap dari halaman. Ranjang kedua, pasien
Nama Rahmat Danu. Kondisi tak pernah berhenti tertawa sejak malam tahun baru 1993. Doa. Ya Allah, padamkan cahaya yang membakar tawa palsu dan kembalikan keheningan ke jiwa yang remuk. Tawa berhenti, tulisan hahaha mengelupas dari dinding. Satu persatu pasien mereka bantu tidur sampai ke ranjang terakhir. Ranjang terakhir, pasien 000. Nama tidak dicatat. Catatan tidak pernah masuk, tidak pernah keluar, tidak punya mimpi, tidak bisa ditidurkan. Tidak ada kasur, hanya kanvas kosong. Bisikan terdengar serentak. Jangan bangunkan dia, jangan bangunkan dia. Kalau dia bangun, semua kami akan bermimpi bersamanya selamanya. Robin membakar halaman terakhir. Kanvas terbakar, semua suara lenyap. Pagi harinya mereka terbangun di luar rumah sakit. Di tangan Robin ada kertas kosong, tapi titik-titik tinta mulai membentuk huruf. Terima kasih, kami akhirnya bisa tidur. Pernahkah kamu tidak bisa tidur? Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu ada orang lain yang bergantung pada kamu tetap terjaga. Robin dan Eko sudah berhasil, tapi sekarang kita semua bisa tidur nyenyak. Tapi ingat, kalau kamu mimpi berada di lorong rumah sakit gelap, jangan pernah menyentuh ranjang tanpa nama. Sampai jumpa di part 15 dengan judul Bangun di Tempat yang Salah, karena tidak semua yang bangun benar-benar kembali ke dunia yang sama. Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti dari lorong gelap, sudut rumah yang sunyi. Semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri.
resah.